Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ingatlah ketika kami menjanjikan petunjuk Taurat kepada Musa selama 40 malam. Kemudian kamu, maksudnya Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergian Musa. Dan kamu setelah itu menjadi orang-orang zalim. Setelah itu kami memaafkan kalian wahai Bani Israel agar kalian bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kitab Taurat dan pembeda kepada Musa agar kamu memperoleh petunjuk. Ingat pula ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri-diri kalian dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan kalian. Oleh karena itu bertobatlah kepada pencipta kalian dan bunuhlah diri-diri kalian. Itu lebih baik bagi kalian dalam pandangan pencipta kalian. Dia akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dia yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Potongan 4 ayat ini dalam Al-Baqarah 51 sampai 54 masih menceritakan tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel, di mana mereka diselamatkan dari kesyirikan Allah Subhanahu wa taala karena seorang munafik yang telah menyesatkan Bani Israel yang kisahnya dalam Quran disebut As-Samiri. Jadi malam ini kita akan mengkisahkan satu kisah munafik di zaman Bani Israel, namanya Samiri, pembuat patung anak sapi dari emas. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima mandat Taurat, maka Musa alaihi salatu wassalam meminta izin kepada Bani Israel untuk meninggalkan mereka selama 30 malam. Walaupun kenyataannya Allah menambah menjadi 40 malam. Nabi Musa alaihi salatu wasallam mempercayakan kepada Nabi Harun agar memegang kendali kepemimpinan Bani Israel, karena dia akan pergi selama 30 malam. Kemudian Allah menambah 10 malam jadi 40 malam. Berangkatlah Nabi Musa alaihi salatu wasallam menuju Bukit Tur atau Bukit Saina. Sesampainya di Bukit Saina, maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam ingin memandang Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan,
Rabb anzur ilaika, wahai Rabb, bisa enggak aku melihat wajahmu? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa lan tarani, wahai Musa, engkau tidak bisa melihatku. Tapi kalau engkau terus memaksa agar engkau melihatku, sekarang saya akan tunjukkan dulu kekuasaanku. Lihatlah ke bukit di sekeliling, dari bukit-bukit berbatu yang sangat kokoh itu. Kalau seandainya aku tampakkan kepada bukit-bukit berbatu itu, dan bukit berbatu itu tidak bergeming, fasaufa tarani, engkau akan bisa melihatku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa sara Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul menampakkan dirinya ke bukit itu, tiba-tiba bukit itu hancur berkeping-keping. Musa pun terlempar kemudian pingsan. Setelah kemudian Musa siuman, dia takut kalau seandainya dia meminta kepada Allah untuk tetap diperlihatkan, maka nasibnya sama dengan bukit yang hancur itu. Maka dia pun bersegera bertobat kepada Allah dan mengatakan, tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Ya Rabb, aku bertobat kepadamu dan aku orang yang paling pertama berserah diri kepadamu. Musa tidak mau meminta lagi soal ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sibuk dengan perbuatan dia di Bukit Tur Sina dengan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel yang ditinggalkan selama 30 hari itu kemudian ditambah menjadi 40 hari. Di tengah-tengah mereka ada orang munafik. Orang munafik ini dikenal dalam Quran sebagai Samiri. Siapa Samiri ini? Ada yang mengatakan bahwa Samiri ini, menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Samiri rajulan min ahli Bajram wa kana min qaumin ya'buduna al-baqara wa kana hubba ibadatil baqara fi nafsihi wa kana qad adhara al-islam ma bani Israil wa qila kana ismu Samiri Musa ibn Dhafri. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, Samiri adalah seorang laki-laki berasal dari daerah Bajram. Dulunya dia sebuah kaum, atau dulunya dia bagian daripada kaum yang menyembah sapi, dan dia sangat cinta dengan peribadatan kepada sapi. Kemudian dia pura-pura menampakkan Islam bersama Bani Israel, dan nama Samiri adalah Musa ibn Dhafar. Jadi Samiri itu namanya Musa, sama dengan nabinya juga namanya Musa. Satu Musa ibn Imran, satu Musa ibn Dhafrin. Ada yang mengatakan bahwa saat Samiri ini lahir, jadi ketika Fir'aun ini membuat kebijakan 1 tahun pembunuhan dan 1 tahun pembiaran yang sudah saya kisahkan di minggu yang lalu, pada tahun pembunuhan Samiri lahir. Sama dengan Nabi Musa juga lahir di waktu yang sama. Cuman bedanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam diselamatkan ibundanya, kemudian diletakkan di tabut kotak, yang kemudian kotak ini lepas dari talinya sampai ke istana Fir'aun. Kemudian Musa pun diambil anak angkat oleh istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, dan hidup di istana Fir'aun sampai dewasa. Sementara Musa ibn Dhafar, atau dikenal dengan Samiri, oleh ibunya kemudian disembunyikan di sebuah gua. Kemudian ibunya pergi, maka kemudian malaikat Jibril datang
kemudian merawat Samiri ini di dalam gua itu. Jadi Jibril lah yang kemudian memberi makan, minum sampai kemudian Samiri ini dewasa. Jadi yang satu dirawat Fir'aun, yang satu dirawat Jibril alaihi salam. Secara logika, yang dirawat Jibril itu harusnya jadi orang baik, yang dirawat Fir'aun itu harusnya jadi orang jahat. Tapi justru kebalikannya. Musa yang dirawat Fir'aun jadi nabi, tapi Musa satunya yang dirawat Jibril jadi orang munafik. Itulah Samiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun disebut Samiri karena dia berasal dari kabilah Samirah, makanya disebut Samiri, karena dari kabilah namanya Samirah di Mesir sana. Lah saat Nabi Musa alaihi salatu wasallam pergi hendak berjumpa dengan Allah karena akan mendapatkan mandat Taurat, ketika Bani Israel ini menyeberang dari Mesir menuju Palestina, kan mereka menipu orang-orang Kibtiyah. Kibtiyah itu maksudnya orang-orang kabilah Fir'aun. Kabilah Fir'aun itu namanya Kibtiyah. Makanya Nabi SAW salah satu selirnya namanya Maryah Al-Qibtiyah, selir Nabi. Itu karena dapat hadiah dari Mesir, Raja Muqawqis. Saat Rasul menyurati Raja Muqawqis untuk masuk Islam, tapi dia menolak, tapi memberikan hadiah berupa seorang budak wanita namanya Maryah Al-Qibtiyah, yang kemudian hamil dari Nabi SAW. Lahirlah putra beliau Ibrahim bin Muhammad, tapi sayang sebelum usianya 2 tahun meninggal dunia. Jadi Al-Qibtiyah ini kabilahnya Fir'aun. Lah saat kemudian Bani Israel hendak meninggalkan dari Mesir menuju Palestina, mereka berdusta. Mereka meminjam emas-emas, kalung-kalung, perhiasan dan yang semacamnya, karena mereka akan mengadakan semacam ulang tahun besar yang biasa dilakukan Bani Israel. Padahal itu persiapan untuk kabur dari Mesir. Sebagian mereka ada yang mencuri, karena mereka akan pergi jauh dan harus punya perbekalan. Berangkatlah mereka pun bersama Nabi Musa menuju tanah perjanjian di Palestina. Lah saat menyeberangi lautan, Samiri bersama mereka. Kemudian Samiri curiga dengan seseorang yang menunggang kuda putih dengan pakaian putih, dan itu jelmaan daripada Jibril. Dia melihat kenapa Nabi Musa bersama orang ini. Siapa dia? Jangan-jangan dia adalah Jibril, karena bagaimanapun kan dia dirawat Jibril masalahnya. Jadi ada kedekatan. Kemudian orang yang di atas kuda inilah yang memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkat ke lautan, maka dipukulnya, kemudian lautan menjadi jalan. Kemudian setelah Musa dan Bani Israel melewati lautan, dia juga yang memerintahkan untuk memukulkan lautan, kemudian lautan menenggelamkan Fir'aun. Akhirnya Samiri terus melihat orang ini. Kemudian dia berencana mengambil tanah bekas pijakan kuda Jibril. Jadi setiap kuda Jibril kemudian bersama Nabi Musa melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, maka bekas tanah pijakan kuda Jibril itu diambil sama Samiri, kemudian disimpan. Dan itu isyaratnya disebutkan dalam surah Thaha. Lah setelah itu kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam berangkat menuju tanah perjanjian. Ketika kemudian sampai di tanah perjanjian, tapi belum masuk Baitul Maqdis, karena Nabi Musa tidak berhasil masuk Baitul Maqdis. Dia keburu meninggal di tanah linglung. Lah saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi hendak mendapatkan mandat Taurat, Samiri berulah dan mengatakan kepada Bani Israel,
bukankah kalian dulu waktu di Mesir mengambil perhiasan orang-orang Kipti, meminjam tanpa mengembalikan? Bukankah ini benda haram? Tidak boleh kalian manfaatkan. Kalau kalian tidak percaya, tanya Nabi Harun. Akhirnya mereka ketakutan. Kemudian mereka mengatakan, lalu bagaimana? Apa yang harus kami lakukan dengan emas dan perhiasan kami? Kata Samiri, kalau begitu kumpulkan perhiasan kalian, kita akan membuang sama-sama. Akhirnya kemudian Samiri mengumpulkan perhiasan orang-orang Bani Israel. Rupanya dia sudah mencetak sebuah cetakan berupa cetakan patung anak sapi, dan sudah ada pembakaran di bawahnya. Jadi emas-emas itu akhirnya dilempar ke cetakan itu. Setelah kemudian penuh cetakan itu, tiba-tiba kemudian dibuka, rupanya menjadi patung anak sapi dari emas. Setelah jadi patung anak sapi dari emas, maka Samiri mengeluarkan tanah bekas pijakan kudanya Jibril, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Entah kenapa terjadi keajaiban kepada patung anak sapi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu khuwar. Dalam Quran Allah menjelaskan keanehan patung sapi ini. Tiba-tiba dia bisa menjerit seperti jeritan sapi. Tiba-tiba dia bisa menjerit seperti jeritan sapi. Maka orang-orang pun heran, kok patung anak sapi bisa bersuara? Walaupun ada sebagian asar mengatakan, setelah dimasukkan tanah bekas pijakan kaki Jibril itu, tiba-tiba betul-betul dia menjadi anak sapi. Maksudnya bentuknya memang ada darahnya, ada dagingnya dan semacamnya, persis seperti sapi. Tetapi pendapat ini dibantah oleh ulama yang lain dan mengatakan tidak, dia tetap patung anak sapi dari emas. Cuman Allah buat keajaiban untuk memfitnah manusia. Dia hidup tetapi hanya bersuara saja. Ada juga yang mengatakan sebenarnya suara itu bukan karena keajaiban tanah yang dipijak kuda Jibril, tetapi memang itu kalau datang angin bersuara, karena memang patung anak sapi itu berongga, wajar kalau ada suara. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Wallahu alam, intinya bersuara. Zahir Quran mengatakan seperti itu. Setelah kemudian Samiri memprovokasi Bani Israel bahwa ini patung anak sapi bukan patung anak sapi biasa. Ini patung anak sapi ada keajaiban. Jangan-jangan dia Tuhan. Lah Bani Israel kita tahu bahwa sebelum kenal Nabi Musa di Mesir, mereka menyembah sapi masalahnya. Kemudian dapat hidayah masuk Islam di zaman Nabi Musa. Kemudian mereka meninggalkan sesembahan itu. Tiba-tiba diingatkan lagi dengan sesembahan lamanya, dengan patung anak sapi terbuat dari emas yang belum pernah mereka lihat, dan tiba-tiba bersuara. Lah ketika kemudian Nabi Musa kan janjinya 30 malam tuh akan balik, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menambah 10 malam lagi. Alasannya karena Nabi Musa saat berpuasa di hari ke-29 dia malah hendak membatalkan puasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kafarah. Kenapa kau batalkan puasamu? Kata Nabi Musa, saya takut bau mulutku mengganggu dirimu ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, laluhufu fammis saim atyab indallahi min rihil misk. Wahai Musa, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu tambah puasamu 10 hari lagi. Lah karena janjinya Nabi Musa itu 30 malam, tiba-tiba menjadi 40 malam, otomatis Bani Israel ini telat. Mana Nabi Musa kok enggak datang-datang setelah 30 hari? Disinilah kemudian dijadikan momen oleh Samiri untuk menyesatkan Bani Israel dan mengatakan, sesungguhnya patung anak sapi ini adalah Tuhan kita, dan Musa meninggalkan kita jauh-jauh
mencari Tuhan sementara Tuhannya ada di sini katanya. Entah apa kata-kata Samiri sehingga 70.000 Bani Israel, dalam riwayat Ibnu Abbas itu, semua terpengaruh. Hanya sebagian kecil yang tidak terpengaruh, tapi kebanyakan terpengaruh. Dan sebagian lain menunggu sampai ada keputusan Nabi Musa, betul tak Tuhan atau tidak Tuhan. Tapi sekitar 70.000 mereka yakin dengan perkataan Samiri, sehingga mereka menyembah patung anak sapi itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Musa agar cepat kembali. Wahai Musa, cepatlah kembali. Di dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 85, Allah mengatakan, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus Samiri. Allah berfirman kepada Nabi Musa, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu wahai Musa sesudah kamu tinggalkan, di mana mereka telah disesatkan oleh Samiri. Jadi saat Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan mandat Taurat, Allah memberitahu, setelah kau tinggalkan Bani Israel, tahu enggak wahai Musa, kaummu telah terfitnah dengan Samiri. Sebaiknya kau segera balik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan papan yang isinya Taurat. Ingat, satu-satunya papan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Taurat. Taurat itu langsung Allah yang menulis di papan. Itulah keistimewaan Taurat. Jadi langsung Musa membawa papan Taurat itu pulang. Makanya kemudian disebutkan dalam surah Thaha ayat 86-nya, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifa. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan sangat marah, tapi juga sangat sedih. Marah kenapa mereka bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sedih kenapa kemudian mereka menanggalkan hidayah. Kemudian setelah Musa bergegas, dikumpulkan Bani Israel yang menyembah patung anak sapi itu. Kemudian Musa berceramah, qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabu min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Maka Musa mengatakan, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu satu janji yang baik? Maksudnya, bukankah Allah sudah menjanjikan kepada kalian akan memberikan Taurat? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu bagi kalian? Apakah hanya 40 hari kalian bisa murtad? Bayangkan Bani Israel setelah mendapatkan hidayah, hanya 40 malam berlewat, tiba-tiba mereka jauh daripada hidayah kemudian masuk ke dalam kesyirikan. Ataukah kata Musa, kalian menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpa kalian dan kamu melanggar perjanjianmu dengan aku, kata Musa. Berani sekali kalian. Maka mulailah kaumnya berkilah dan mengatakan, qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qaumi fa qadhafnaha fakadzalika alqasamiri. Mereka berkata, wahai Musa, kami tidak sekali-kali melanggar janjimu dengan kemauan kami sendiri, akan tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum kami. Maksudnya perhiasan yang diambil dari kaum Kibti, kaumnya Fir'aun ketika pelarian mereka dari Mesir, itu menjadi beban bagi kami.
maka kami telah melemparkan perhiasan-perhiasan itu, demikian pula Samiri melemparkannya. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Dan Samiri mengatakan, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kalian dan juga Tuhannya Nabi Musa. Tapi Musa pura-pura lupa kalau ini Tuhannya. Lihat, mereka berkilah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Padahal sebenarnya kalau mereka punya akal sedikit saja, patung anak sapi yang dibentuk Samiri itu kan hanya mengeluarkan suara saja, tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah madarat. Dia tidak berkata-kata memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Lain dengan Allah, Dia turunkan kitab langitnya kepada kita, isinya melarang sesuatu dan memerintahkan sesuatu. Ini hanya keluar suara sapi saja. Apa yang diperintahkan tidak jelas, apa yang dilarang tidak jelas. Lalu apa gunanya kalau memang itu Tuhan, tidak ada perintah dan tidak ada larangan? Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam surah Thaha 89-nya, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum dharra wa la naf'a. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberikan jawaban kepada mereka dan tidak dapat memberikan kemudaratan kepada mereka, tidak pula kemanfaatan. Kalau memang dia Tuhan, harusnya dia memerintahkan sesuatu, harusnya dia melarang sesuatu. Ini tidak ada perintah, tidak ada larangan. Mana akalnya? Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam marah. Akhirnya Nabi Musa pertama yang dipanggil siapa? Nabi Harun. Karena kan Nabi Musa mempercayakan ke Harun untuk memegang Bani Israel. Kenapa baru ditinggalkan 40 hari? Kok bisa murtad sebagian besar? Apa saja yang dilakukan Nabi Harun kalau begitu? Maka dipanggil Harun oleh Musa. Kemudian Musa menjamba rambut Harun dan janggutnya. Jadi begini, di tangan kanannya dijambak rambutnya, kirinya janggutnya, rambut dan janggut begini. Saking kerasnya Nabi Musa kepada Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Harun, kenapa kau sesatkan kaumku? Kemana saja kamu? Kenapa kau sesatkan kaumku? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tapi Harun kemudian membela diri dan mengatakan, wahai anak saudaraku, ya bena ummi, wahai putra ibuku, jangan kau jambak rambutku dan jangan kau jambak jangkutku. Ya bena ummi la takhud bilihyati wala birasi. Dalam surah Thaha 94 Allah mengatakan, wahai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kau pegang kepalaku, lepaskan. Kemudian Harun memberikan alasan, inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarkubu qawli. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu yang telah memecah belah Bani Israel dan kamu tidak melihat amanatku. Tidak seperti itu. Harun mengatakan bahwa sesungguhnya engkau ini kuat, aku ini lemah. Engkau bisa mengendalikan Bani Israel karena kau kuat. Bani Israel takut sama kamu, tapi mereka tidak takut sama aku. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah berikan perintah kepada mereka, mereka langgar. Aku larang mereka, mereka malah melanggar larangan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mereka mulai mengancam diriku. Jadi aku sudah berusaha, kata Nabi Harun, semampuku seperti itu. Tolong maafkan diriku. Karena bagaimanapun ikhwan, Nabi Harun dengan Nabi Musa itu beda. Kalau Harun itu dicintai Bani Israel. Pertama, karena Nabi Harun sejak kecil memang dilahirkan di tengah-tengah Bani Israel.
remaja, dewasa sampai jadi nabi tidak lepas di tengah-tengah Bani Israel. Tapi Nabi Musa kan tidak. Walaupun dia dari Bani Israel, tapi sejak bayi dari istana Fir'aun sampai kemudian dewasa, kemudian terjadi pembunuhan, dia lari ke Madian, menikah dengan orang Madian, kemudian balik lagi ke Mesir setelah dewasa. Jadi keberadaan Musa di tengah-tengah Bani Israel belum lama. Jadi sebagian Bani Israel kurang sayang dengan Musa. Beda dengan Harun. Memang di tengah-tengah Bani Israel dari kecil sampai dia jadi nabi, sampai wafat di tengah Bani Israel. Makanya ketika kisah meninggalnya Nabi Harun, kan yang tahu hanya Nabi Musa. Harun dan Musa ini naik ke atas gunung. Kemudian di atas gunung memang diuji, Nabi Harun meninggal di atas sana dan jasadnya diangkat ke langit. Kemudian Musa turun, Bani Israel marah, mana Harun? Mana Nabi Harun? Kata Nabi Musa, dia sudah meninggal. Apa engkau yang membunuhnya? Malah dituduh Nabi Musa membunuh Nabi Harun. Kami ingin melihat jasadnya. Baru setelah itu Allah turunkan jasadnya, Bani Israel melihatnya, baru percaya Musa tidak membunuhnya. Karena sayangnya Bani Israel dengan Harun. Jadi Nabi Harun itu kan punya sifat lembut dia, tidak seperti Nabi Musa kan tegas keras gitu kan. Nabi Harun tidak, dia lembut kepada kaumnya. Aku sudah berusaha menasihati mereka, tapi mereka tidak mau. Apa yang harus kau lakukan? Bahasanya seperti itu. Akhirnya kemudian Musa melepaskan Harun, mulai mencari biang keroknya siapa. Rupanya biang keroknya si Samiri. Panggil Samiri kemari. Kemudian Nabi Musa menginterogasi Samiri. Disebutkan dalam surah Taha 95-nya, qala fama khatbuka ya Samiri. Samiri, apa yang mendorongmu berbuat ini kepada kaumku Bani Israel? Kenapa kau sesatkan mereka? Lihat kata-kata Samiri. Qala basartu bima lam yabsuru bi wa qabadtu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Samiri mengatakan, karena aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Aku tahu, Bani Israel tidak tahu. Apa masalahnya? Mereka tidak mampu melihat Jibril, aku bisa melihatnya. Ya. Maka aku mengambil segenggam dari jejak Rasul, maksudnya jejak kudanya, kaki Jibril itu. Lalu aku melemparkan ke patung anak sapi itu. Dan demikianlah nafsuku membujukku, katanya. Enak saja dia ngomong, maaf Nabi Musa, ini karena ya aku kesilap, salah paham, hawa nafsu yang mendorongku. Itulah biasa orang munafik, untuk supaya mencari-cari alasan yang masuk akal padahal tidak masuk akal. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian mengambil patung anak sapi itu, kemudian meleburnya kembali dengan dengan api, kemudian melempar ke lautan. Setelah dilempar ke lautan, maka 70.000 Bani Israel yang menyembah patung anak sapi disuruhnya minum dari air lautan itu. Setelah diminum dari air lautan itu, tiba-tiba wajah mereka menguning. Wajah mereka menguning artinya mereka sudah melakukan penyimpangan terhadap syariat Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Sudah ditandai orang yang tidak melakukan penyembahan mereka wajahnya normal, tapi orang yang ikut-ikut menyembah wajahnya menguning. Jadi sudah terpisahkan tuh. Ketika Bani Israel meminum semua dari air lautan sekitar 70.000, maka muka mereka menguning. Berarti merekalah yang sudah menanggalkan akidah. Kata Musa, pisahkan orang ini dengan orang ini. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Samiri, fadhhab fa innalaka fil hayati an taqula la misas wa innalaka mau'idan lan tukhlafahu wangdur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa lanukharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfah. Musa berkata kepada Samiri, kamu harus keluar dari Bani Israel, kuusir kamu, jangan ada lagi di sini, pergi kau sejauh-jauhnya, pergi kamu. Maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku. Artinya setelah terusirnya Samiri, maka sebagai hukumannya
Dia tidak bisa mendekati manusia, manusia pun tidak bisa mendekati dia. Itu sebagai hukumannya. Jadi dia tidak mungkin mampu mendekati manusia, manusia pun tidak akan mendekati dia. Kemudian Musa mengatakan, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya, maksudnya patung anak sapi, sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan melemparkannya ke laut dan menjadi abu berserakan di sana. Pertanyaannya, kenapa Musa tidak menghukum Samiri dengan hukum bunuh? Sementara 70 ribu orang yang murtad, yang menyembah patung anak Samiri, mereka disuruh saling membunuh. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah, surah Al-Baqarah tadi yang kita baru bahas hari ini. Yang menyembah patung anak sapi mati semua, saling bunuh-bunuhan di antara mereka. Sementara Samiri enak saja diusir begitu saja. Tapi sebagai hukumannya, dia tidak akan dekat dengan manusia, dan manusia pun tidak akan dekat dengan dia. Sebagian ulama tafsir mengatakan, alasan Nabi Musa tidak membunuh Samiri mengikuti undang-undang Taurat bagi Bani Israel, karena Samiri bukan bagian daripada Bani Israel. Dia orang luar. Dia bukan bagian daripada Bani Israel. Makanya tidak terhukum dengan hukum Taurat, karena Taurat khusus Bani Israel. Yang kedua, Nabi Musa tahu, walaupun tidak dihukum di dunia, maka dia tidak akan lepas dari hukuman akhirat. Dan di dunia saja dia akan hidup menyendiri, sehingga dari sinilah terjadi silang pendapat para ulama. Karena kematian Samiri ini tidak diceritakan dalam Quran, tidak diceritakan juga dalam hadis Nabi. Pokoknya setelah pergi, ya pergi begitu saja, tidak diceritakan kapan matinya, bagaimana matinya. Sehingga ada yang memprediksi bahwa Samiri bersembunyi di sebuah tempat dan akan muncul di akhir zaman sebagai Dajjal. Sehingga terjadi polemik para ulama, apakah Samiri itu Dajjal ataukah Samiri sendiri Dajjal sendiri. Tapi pendapat yang kuat bahwa Samiri bukan Dajjal dan Dajjal bukan Samiri. Samiri, Dajjal. Sebab kalau memang Samiri Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, tidak mungkin Nabi Musa dan Harun tidak tahu. Bukankah setiap Nabi dan Rasul akan memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal? Sehingga pendapat yang kuat, Samiri bukan Dajjal. Ya Dajjal, Samiri ya Samiri. Adapun apakah dia masih hidup atau sudah mati, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa setiap manusia pasti akan mati, tidak mungkin hidup terus. Sampai ketika Nabi Khidir sekalipun yang menjadi polemik, apakah Khidir hidup ataukah mati, pendapat yang kuat para ulama, Khidir sudah meninggal. Maka begitu juga Samiri. Maka setelah kemudian Samiri diusir, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengumpulkan Bani Israel yang murtad. Setelah dikumpulkan oleh Nabi Musa, kata Nabi Musa disebutkan dalam Al-Baqarah di sini, ayat yang ke-54-nya, wa idh qala Musa liqaumi innakum zalamtum anfusakum. Hei Bani Israel, kalian sudah berani menzalimi diri kalian. Bittikhadikumul ijra, karena kalian telah mengambil patung anak sapi dijadikan sesembahan kalian. Maka kalian harus menuruti undang-undang Taurat. Kemudian Nabi Musa ketika marahkan, dia sempat membanting Taurat itu sampai pecah papannya. Tapi setelah kemudian terjadi pertobatan Bani Israel, Nabi Musa mengambil, tapi urutannya sudah tidak rapih lagi, sehingga dari sini terjadi kesesatan Bani Israel, karena Tauratnya sudah tidak utuh lagi. Nabi Musa mengatakan di hadapan Bani Israel, apakah kalian akan menuruti undang-undang Taurat? Tiba-tiba mereka mengatakan, ya kami dengar dulu. Kalau cocok dengan kami, kamilah amalkan. Kalau tidak cocok, ya kami pikirkan. Itulah Bani Israel. Tapi kalau umat Islam tidak boleh mengatakan seperti itu. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ilallahi an yaqulu sami'na wa ata'na. Orang Islam kalau sudah dengar Quran wajib mendengar, wajib taat.
Tapi Bani Israel sami'na wa asaina, mendengar tapi kemudian dimaksiati. Maka Musa alaihissalam marah karena mereka tidak tegas. Kalau cocok diamalkan, kalau tak cocok dipikirkan. Ini kan cocok dan tidaknya mengikuti hawa nafsu jadinya. Baik kalau begitu kata Nabi Musa. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, angkat bukit Tur di atas kepala mereka. Makanya Allah mengatakan, wa rafa'na fawqakumut Tur, kami angkat bukit Tur di atas kepala mereka. Kata Nabi Musa, lihat ke atas. Maka mereka lihat ke atas, rupanya bukit Tur di atas kepala mereka. Tobat atau bukit Tur itu akan menimpa kalian. Mereka serba salah. Kalau mereka tidak tobat, pasti mereka terkena azab. Mereka akan mati ditimpa bukit Tur. Tapi kalau mereka tobat, mereka pun tetap mati. Karena tobatnya Allah katakan, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kata Nabi Musa, bertobatlah kalian kepada Rabb kalian, bunuhlah diri-diri kalian. Itu bentuk tobat kalian. Kan serba salah kan? Tobat mati, tak tobat mati masalahnya. Cuman bedanya kalau tobat mati masuk surga, kalau tak tobat mati masuk neraka. Itu saja bedanya. Akhirnya mereka mengatakan, ya sudah kalau begitu kami tobat. Kata Nabi Musa, ambil pisau dan pedang kalian, saling bunuh di antara kalian. Maka terjadilah saling bunuh di antara mereka. 70.000 Bani Israel terkapar mayatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fataba alaikum, lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Innahu huwat tawwabur rahim, karena dia zat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Akhirnya mereka bertobat dengan cara saling membunuh. Makanya dalam ilmu fikih ada orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Seperti kisah Bani Israel ini. Ini kan saling bunuh. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Seperti kisah di sini, kisah Bani Israel yang bertobat dengan saling membunuh. Kenapa? Karena dua-duanya dalam rangka tobat, karena syariatnya memang seperti itu di zaman itu. Sama juga sebenarnya di zaman Nabi, di zaman Islam juga sama. Rasul mengatakan, man baddala dina faqtulu, siapa yang mengganti agamanya, kata Nabi, bunuh dia, penggal dia. Itu dalam Islam juga sama, disuruh dipenggal orang yang murtad. Kalau hidup di lingkungan yang negara Islam, berlaku hukum Islam, tapi eksekutornya pemerintah, bukan kita. Jadi dalam ilmu fikih, yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Inilah kisah tentang kisah ini. Tapi ada juga yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-qatilu wal maqtulu finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Sahabat mengatakan, Rasul, kalau orang yang membunuh masuk neraka wajar, kenapa yang dibunuh kau katakan masuk neraka juga? Maka Rasul mengatakan, ya, karena yang dibunuh lagi apes. Coba kalau dia tidak terbunuh, pasti dia yang membunuh. Maka dua-duanya masuk neraka. Tapi ada juga yang membunuh masuk surga, yang dibunuh masuk neraka. Seperti kalau mamanya seorang muslim berperang di jalan Allah, dia membunuh orang kafir dalam jihad. Orang yang mati kafir dibunuh dalam jihad masuk neraka. Dan orang yang membunuh seorang muslim dalam jihad kemudian dia meninggal masuk surga. Atau sebaliknya, yang dibunuh masuk surga, yang membunuh masuk neraka. Seperti mamanya kita kecurian, ada merampok masuk ke rumah, kita mempertahankan diri, harta keluarga, akhirnya kelahi dengan perampok, mati kita kena tikam perampok, perampoknya kabur, kita masuk surga karena kita dianggap syahid, dan perampoknya masuk neraka kalau tidak tobat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara kisah dalam Al-Quran, Qissatu Samir. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.